SMP Negeri 4 Kuala Hulu berada di Jalan Pasar 3, Desa Sukaramai, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan visi berprestasi dalam ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, cinta tanah air, disiplin, kreatif, dan berbudaya lingkungan. Dengan misi melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas, meningkatkan disiplin warga sekolah, tertib waktu dan tertib kerja, menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rauli Delima Purba dengan NIM 2501060496. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan B3 tahun 2025 dari LPTK YKN Tarutung. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 91 dengan judul Yesus Teladanku dalam Pelayanan bagi Sesama. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Oke, sehat semua? Oke, ada yang nggak hadir hari ini? Oke, seperti biasa persiapkan semua perlengkapannya, Alkitab, notes, sama bukunya. Oke, boleh dikumpulkan nanti notesnya. Oke lah, kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelum kita memulai masuk kepada materi, kita akan bernyanyi dan berdoa dulu yang dipimpin oleh anak kami Andreas. Teman-teman, marilah kita bernyanyi. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, marilah kita berdoa dan Tuhan nanti kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berikan kami hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, supaya apa yang dijelaskan oleh guru kami dapat kami tangkap dan kami terima dan kami pahami dalam hidup kami. Tuhan, beri hikmat kepada guru yang membimbing kami dan kesabaran agar kami dapat diajari dengan lebih sabar lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak kami Andreas. Sekarang sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, Ibu akan melakukan ice breaking dulu. Ice breaking itu mari kita berdiri. Yuk, kita akan melakukan lagu dan gerak. Ibu harap semua anak-anak kami bisa mengikuti apa yang ada di layar supaya kita belajarnya lebih bersemangat. Aku anak terang, tugasku memerintah. Aku anak terang, selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, maaf yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi.
Oke, terima kasih untuk anak kami. Silahkan duduk. Materi kita yang di bab 4 yang berjudul Yesus Teladanku. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran ini ialah supaya peserta didik atau kalian mampu memahami pengertian dari teladan itu sendiri. Dan yang kedua adalah mampu mensyukuri hidup sebagai pengikut Kristus. Sekarang, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apa arti teladan? Yuk, kalian dulu mengasih pendapat, apa arti teladan menurut kalian? Coba Andreas. Teladan adalah sikap atau perilaku yang dapat kita contoh, dan sikap dan perilaku itu adalah sikap yang baik. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Oh, Jackson? Teladan adalah sikap seseorang yang positif dan dapat kita tiru. Terima kasih, hampir sama ya. Ada lagi? Bang Jisrael ada? Sama ya. Oke, jadi teladan itu, Ibu simpulkan ya, teladan itu adalah sikap atau perbuatan seseorang yang baik, yang positif. Kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah, teladan di sini adalah perbuatan yang baik, contoh-contoh yang baik yang dilakukan oleh seseorang dan kita menirunya, melakukan apa yang diperbuatnya. Dan dalam hal ini yang jadi teladan kita itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi Dia yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang bisa kita perbuat, disuruh Tuhan Yesus untuk kita tiru, gitu dia. Jadi dalam selanjutnya ini ada beberapa hal di dalam perikop ini nanti akan kita temukan ada beberapa cerita dan di situ kita bisa melihat teladan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Contohnya di gambar ini di Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 itu di situ terdapat cerita tentang seorang yang sakit lumpuh 38 tahun dan dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Nanti dalam diskusi kelompok kalian akan menemukan hal-hal apa saja yang bisa kita jadikan teladan dari Tuhan Yesus. Baru yang kedua ini di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, di situ kisah tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nanti setelah dibaca di nats itu ada beberapa hal nanti yang bisa kita jadikan sebagai pedoman yang bisa kita tiru dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Next. Di Matius 21 itu ada kisah bagaimana Yesus berada di bait Allah dan dia menunjukkan sesuatu yang reaksi yang marah, ya, karena ada sesuatu yang tidak baik yang dikerjakan di bait Allah itu. Oke, selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 14 kita juga melihat ada beberapa teladan yang bisa kita tiru dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, jadi patokan kita adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang baik, melakukan suatu kebenaran, dan kita sebagai anak-anaknya atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan keteladanan itu. Supaya nanti kita yang percaya, kita juga menunjukkan terang itu kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi hari ini Ibu mau menunjukkan ada satu lagi video bagaimana menggambarkan keteladanan Tuhan Yesus. Dengan melihat video ini nanti kita menemukan apa yang terdapat teladan yang ada di video ini. Kita saksikan dengan baik. Berdosa! Berzina! Berzina! Perempuan Sunda! Guru, perempuan ini tertangkap karena melakukan perbuatan zina. Dalam hukum kami, Nabi Musa memerintahkan perempuan seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Ya, perempuan Sunda, batu! Lempari dia! Lempari dia! Perempuan Sunda, ayo lempari dia! Apa pendapatmu? Guru, kami memiliki saksi 2 orang. Apa yang harus kita lakukan pada perempuan ini? Di mana laki-lakinya? Hukum Taurat mengatakan dia dicobai juga.
Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah yang tinggal untuk menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah sekarang, dan jangan berbuat dosa lagi. Selanjutnya adalah tugas kelompok. Ya, LKPD yang sudah dibagikan hari ini, kalian sudah dibagi kelompoknya. Apa teladan-teladan yang sudah ayat-ayat tadi yang sudah Ibu tunjukkan? Supaya kalian akan mendiskusikan, cari di Alkitab itu, membuka Alkitabnya masing-masing, temukan di dalam Alkitab itu apakah yang menjadi teladan yang bisa kita tiru dari sikap Tuhan Yesus. Ayo, kelompok 1 membahas tentang Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, sementara kelompok yang kedua membahas Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ayo, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kelompok yang ketiga membahas Matius 21 ayat yang ke-13. Kelompok yang keempat Matius 6 ayat 5 sampai 14, dan yang terakhir adalah tentang perempuan yang berbuat zina. Ayo silakan. Ditanya, didiskusikan, ditemukan, digali dari Alkitab. Kita mau melihat keteladanan Tuhan Yesus itu berdasarkan Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab itu. Ayo. Oke. Nanti Ibu akan memberi waktu untuk kalian mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Ayo. Mana kita mau? Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, Ibu berharap satu perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan apa yang kalian gali, yang kalian diskusikan, teladan apa yang kalian temukan di ayat Alkitab yang sudah kalian baca. Dari kelompok pertama, Ibu persilahkan. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang badan Yesus dari Alkitab 5 ayat 1 sampai 18. Di sini tertulis ada seseorang yang diberikan buku selama 30 tahun lamanya. Dia berada di kolam Bethesda dan ia menantikan kemunculan air di kolam tersebut supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya. Tetapi dia tidak mempunyai keluarga yang dapat mendampingi dia dan mengangkat dia masuk ke dalam kolam itu. Nah, di situ Tuhan melihat dia yang sedang berbaring di pinggir kolam itu untuk mendapatkan kemunculan air. Lalu terjadilah kedatangan Tuhan Yesus untuk sembuh. Tuhan Yesus memberikan rasa belas kasihan pada orang yang menderita dan dia mempedulikan kepada orang yang tidak mempunyai keluarga untuk dalam kolam Bethesda tersebut. Nah, dari situ kami sudah melihat betapa baiknya Tuhan terhadap umatnya yang sedang melihat. Sekian dari kami, terima kasih. Ayo kita ya, dari kelompok Sini saya terpilih selaku sebagai ketua kelompok 2. Saya mempresentasikan tentang teladan Yesus dari nas Alkitab
Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dari cerita Alkitab yang telah kami baca, kami dapat melihat bahwa di dalam cerita Alkitab tersebut di sana tertulis di berikutnya, yaitu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan kami dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus diutus untuk melayani, bukan melayani. Maupun dengan hal-hal kecil seperti membasuh kaki murid-muridnya, dan Yesus rela merendahkan diri di hadapan mereka agar dapat membasuh kaki mereka. Dan kesimpulan yang kita dapat ambil dari cerita Alkitab dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 adalah mereka bahwa dari hal-hal kecil saja kita dapat melayani sekolah. Dan kesimpulan kami dapat juga, betul Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, begitu juga dan Dia senantiasa mengasihi kita. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 2. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Jadi ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang rendah hati, ya, mau menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Itu lambangnya, itu simbolnya. Ayo kelompok yang ketiga, Ibu persilahkan untuk maju. Saya dari kelompok 3 yang mewakili kelompok 3. Di sini yang akan saya bahas adalah Matius 21 ayat 13 yang berjudul Yesus menegur yang salah. Teladan Yesus dari Alkitab Matius 21 ayat 13, yaitu Yesus marah pada mereka yang berjual beli di dalam bait Allah. Dia tidak mau orang yang dia kasihi berada dalam kesesatan. Yesus mengasihi kita semua, sehingga Ia tidak mau kita terlibat dalam suatu keburukan. Matius 21 ayat 13 ini menunjukkan tentang dalam tikop ini Yesus marah pada orang-orang yang menjadikan bait Allah menjadi tempat berjual beli. Ia membalik-balikkan meja-meja serta kursi-kursi yang ada dalam bait itu. Ya, dia marah karena seharusnya bait Allah itu didirikan untuk tempat berdoa atau beribadah kepada Tuhan, bukannya dijadikan tempat berjual beli. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri, terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi boleh marah, ya. Kalau untuk menegur yang salah boleh kita marah. Nggak semua marah itu dosa. Tetapi kalau kita marah untuk menegur seseorang boleh. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayo kelompok yang keempat, silakan. Semangat. Semangat. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan dari Alkitab ayat terdapat di Matius 6 ayat 5 sampai 14, yaitu keteladanan Yesus yang kami diskusikan di kelompok 4 yang terdapat itu tentang berdoa, tentang hal yang berdoa. Kita berdoa tidak perlu untuk dilihat orang banyak. Kita berdoa tidak perlu tikung-tikungan dalam raya. Itu namanya berdoa orang munafik. Karena Tuhan berkata, bahwa mereka yang berdoa untuk dilihat orang banyak atau dikumumkan dalam raya, mereka sudah mendapatkan limpah atau dosa dari tersebut. Jadi keteladanan Tuhan yang terdapat di Matius 6 ayat 5 sampai 14 ini seperti Tuhan berdoa tinggi di kamar Getsemani pada malam hari pada dia mau ditangkap. Pada waktu yang sunyi dan tenang, Tuhan Yesus berdoa. Pada waktu murid-murid ada tidur, Tuhan mendoakan murid-muridnya. Kita pun kalau berdoa, marilah kita berdoa misalnya di kamar dengan tenang, kita tutup supaya tidak ada keributan yang tidak benar. Kita fokus berkomunikasi dengan Tuhan dan kita tidak berpilih-pilih berdoa. Kita tidak mendoakan diri kita, kita mendoakan teman-teman kita. Itulah pendapat kami menurut Matius 6 ayat 5 sampai 14. Oke, terima kasih. Jadi berdoa itu intinya adalah berdoalah di tempat yang tenang supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Berdoa itu jangan hanya untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk dilihat Tuhan. Oke, sekarang kelompok yang terakhir. Ibu persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang tertulis di Alkitab ayat 1 sampai 11, atau judul berikutnya adalah perempuan yang berzina.
Pada hari itu ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan semua orang telah mendapatkannya dan membawanya kepada Yesus untuk mempertanyakan tentang apa yang mereka pikirkan, yaitu mereka mengatakan seperti ini kepada Yesus. Yesus, di wilayah kami ini tidak ada ketentuan dari Nabi Musa bahwa tidak ada perempuan yang kedapatan berzina ia dari kali satu hingga ia mati. Dan Yesus tetap duduk dan menulis di tanah. Sehingga Yesus akhirnya bangkit berdiri dan mengatakan kepada orang itu, jika ada daripada kalian yang tidak punya dosa, hendaklah kalian yang pertama melempari wanita ini dengan batu. Sehingga semua orang pun berpikir tentang dosa mereka, bahwa mereka tidak pernah berbuat dosa. Sehingga mereka pun mundur dari tua hingga muda dan menjatuhkan batu mereka ke tanah. Hingga mereka pun meninggalkan wanita itu. Yesus pun mendekati wanita itu dan berkata, aku pun tidak akan menghukummu, tetapi pergilah dan jangan pernah berbuat dosa lagi. Hingga wanita itu pun akhirnya pergi. Teladan Yesus yang kami dapat dari perikop ini adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada orang berdosa, dan Dia tidak langsung menghukum orang itu, tetapi Dia menyuruh mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau manusia cenderung ingin menghukum orang berdosa ya, tapi Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat dari dosa-dosa kita. Materi kita tentang Yesus teladanku, di sini kesimpulannya adalah Yesus memberikan teladan yang sempurna. Jadi tidak ada manusia. Roma 3 ayat 23 masih ingat? Ayo, karena 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia di bumi ini satu orang pun yang sempurna. Hanya Yesus. Jadi kenapa Yesus menjadi teladan? Karena Yesus itu sempurna. Dia tidak berdosa. Yesus memberikan teladan yang sempurna bagi manusia. Baik tentang kasih, kerendahan hati, ketaatan, pengampunan, dan dalam hidup tanpa berdosa. Jadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, ikutilah teladan Yesus. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus pasti hidupnya akan lebih benar. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus pasti hidupnya akan lebih kudus. Oke, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk menutup sesi ini, mari kita menghafal Yohanes 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama dan dihafal. 2, 3 ya. Yohanes 15 ayat 15. Aku telah memberikan contoh kepadamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus membuat contoh supaya orang yang percaya kepadanya bisa menirunya. Oke, untuk menutup sesi kita ini, anak kami Jaksen, silahkan maju ke depan untuk memimpin lagu dan doa penutup. Ayo. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancanglah masa depanku penuh dengan harapan. Aku adalah ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Buat doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dan tunduk kepala. Mari kita berdoa dalam doa. Kembali lagi aku mengucap kepada Tuhan, karena memberikan kasih kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Kau berkati kami di perjalanan pulang hingga kami sampai ke rumah kami dengan memakai masing-masing dengan selamat. Kami ini doa Tuhan, dalam nama Yesus.
Aku terima kasih padamu. Haleluya, amin. Amin. Di sini